bagaimana ini Aduh. Gus Wafi? Aduh. Bagaimana ini Gus Wafi? Sudah makin banyak saja Muslim yang kebingungan ketika ditanya berseru-seru kepada Muhammad. Saya tanya begini, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Mereka bilang, oh itu nggak berseru-seru katanya. Padahal jelas-jelas, dengarlah seruanku. Betul? Iya, artinya umat muslim berseru-seru kepada Muhammad, betul? Betul. Iya, kenapa kok banyak muslim nggak ngaku ini Gus Wafi? Gus Wafi. Giliran kami orang Kristen berseru-seru kepada Yesus. Jangan menuhankan Yesus. Kalian bilang. Giliran kalian berseru-seru kepada Muhammad. Saya bilang. Jangan menuhankan Muhammad. Marah. Standar ganda terus heran. Ya silakan Gus Wafi. Itu tema yang bagus itu. Yuk kita bahas dulu lah yuk. Oke, kamu dulu lah. Ya, baik. Jadi teman-teman sekalian, gini ya, yang saya maksudkan tuh begini. Kita itu kalau menggunakan penggaris kepada orang lain, kita menerapkan satu hukum kepada orang lain, harus kita gunakan juga penggaris itu kepada kita. Kalau kita ngambil gelas, kita lemparkan, perbuatan itu disebut melempar. Mau orangnya diganti siapa aja, tetap perbuatan itu sama definisinya. Mau itu Udin yang begini, mau itu Tono, mau itu Joko, tetap saja perbuatan itu didefinisikan sebagai melempar. Ketika orang Kristen berseru-seru kepada Yesus, ya Yesus, ya Yesus, datang orang Islam bilang, jangan kamu menuhankan manusia. Stop menyembah manusia. Ketika orang Islam berseru-seru, ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya balikin. Muslim, jangan kau menuhankan Muhammad. Jangan kau menyembah Muhammad. Loh, kalau macet ini kamera ini ada apa ini? Udah diterima, udah ditelepon cuma ini. Maksudku begitu, Gus. Maksudku marilah kita itu menerapkan hukum yang sama, baik itu kepada siapapun. Jika dia melakukan satu perbuatan, maka kita tidak boleh pandang bulu. Mau siapakah orangnya, hukumnya tetap sama. Begitu maksud saya, Gus. Jadi kita enak. Ketika ada umat muslim, contohnya Roma Irama bikin lagu, jangan kau menuhankan manusia. Hai manusia, tereret, Tuhan itu satu, bukan 1/4. Saya juga bikin lagu nih. Hai manusia, tereret, wahai muslim, jangan tuhankan Muhammad. Nah, kan itu namanya keadilan gitu loh. Ya, jadi jangan marah ketika saya mengatakan jangan menuhankan Muhammad, begitu. Nah, karena apa? Karena kalian juga berkata kepada saya jangan menuhankan Yesus. Nah, kalau kami menuhankan Yesus, itu karena apa? Karena Yesus memiliki kuasa. Segala kuasa, baik di langit dan di bumi, telah diberikan kepadaku. Ya kan? Yesus membangkitkan orang mati, bahkan Yesus sendiri bangkit, ya kan? Orang buta melihat, tuli mendengar, ya kan? Bisu berbicara, bahkan kalau Anda menggadang-gadang mengakui bahwa Isa itu adalah Yesus, Anda harus percaya itu, karena di dalam Al-Quran pun disebutkan demikian, ya kan? Nah, sekarang bagaimana Anda masih nekat menuhankan Muhammad sedangkan Muhammad sudah meninggal? Dia tidak memiliki kuasa, tapi kalian minta-minta sama dia, dengarlah, dengarlah. Bagaimana kalian meminta kepada dia supaya kalian mendengar, supaya dia mendengar? Nah itu, jadi jangan menggunakan standar ganda ya Gus ya. Nah, karena kenapa begini teman-teman?
Di dalam agama Islam ini saya perhatikan, seperti Gus Wapi ini, kalau Gus Wapi ini bahkan lebih parah dia nih. Gus Wapi ini lebih parah daripada menuhankan Muhammad. Dia menuhankan keturunannya bahkan. Keturunannya Muhammad. Dia sudah mengatakan ini. Kalian tahu, videomu viral itu Wafi. Kalian tahu tidak bahwasanya ya surganya para ulama itu teman-teman bertingkat-tingkat di atasnya kalian. Dan satu tingkatnya itu membutuhkan waktu 500 tahun. Berat ini saudara-saudara ya. Padahal itu nggak ada dalam Al-Quran. Nggak ada. Jadi seperti Gus Wapi ini kemarin juga dia kan sudah dapat titel ini. Gus ya kan. Waduh berat ini. Padahal di dalam Al-Quran jelas. Makana Muhammadun aba ahadim mir rizalikum. Nggak ada. Muhammad itu bukan dia itu bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Tapi zaman sekarang saudara-saudara, saya cucungnya Muhammad. Saya keturunannya Muhammad. Lalu datanglah orang Islam minum air bekas cucian kakinya. Itu yang kalian lakukan. Sudahlah menuhankan Muhammad. Sekarang tambah parah menuhankan keturunannya. Terima kasih teman-teman. Silakan Gus Wapi. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada dan teman-teman Kristen semuanya. Begini. Sekarang kita membahas sebuah tema memuji. Apakah memuji itu berarti langsung dinisbatkan kepada Tuhan? Apakah ketika kita memuji atau memanggil seseorang dengan sebuah perkataan kemuliaan, apakah langsung bisa dijustifikasi sebagai Tuhan? Itu yang kita bahas sekarang. Memuji itu dalam Islam tidak bisa langsung dikatakan sebagai Tuhan. Karena begini. Contoh, kita memuji Nabi Ibrahim. Apakah berarti Nabi Ibrahim Tuhan? Oh tidak. Di dalam sholat, kita mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Sebagaimana telah engkau beri rahmat ta'zim kepada Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim dipuji-puji oleh umat Islam. Apakah berarti beliau Tuhan? Oh tidak juga. Tidak bisa kemudian kita menjustifikasi sebuah pujian langsung hanya kepada Tuhan. Tidak, saudara. Jadi contoh nih. Ada murid-murid Yesus yang sujud kepada Yesus misalnya. Apakah ketika murid Yesus itu sujud kepada Yesus lantas Yesus adalah Tuhan? Tidak juga. Karena ada data begini Mas Edis. Tidak semua pujian itu harus tertentu kepada Tuhan Mas Edis. Ini coba dipahami ya. Contoh ya, Kejadian 23 nomor 7. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu. Abraham sujud kepada Bani Het. Apakah berarti Abraham menyembah Bani Het? Oh enggak. Dan sujudnya Abraham kepada Bani Het itu sama seperti sujudnya murid-murid Yesus kepada Yesus. Pengagungan namanya. Kita mengagungkan Nabi Muhammad dengan memujinya. Dan kalau kita lihat di dalam Septuagint LXX, ya ini Septuagint LXX, ternyata di sini dalam Yunani dikatakan apa? Kata sujud dikatakan proskuneo. Proskuneo adalah sujud bermakna pemujian, pengagungan. Murid Yesus kepada Yesus juga proskuneo. Abraham kepada Bani Het juga proskuneo. Ini tidak bisa kemudian langsung dijustifikasi sebagai Tuhan. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad karena beliau adalah utusan. Karena orang yang terbaik, ya. Karena beliau itu satu-satunya utusan yang diutus rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam, wajar. Tapi kita tidak akan pernah menemukan sebuah redaksi di dalam hadis maupun Al-Quran bahwa umat Islam menuhankan. Enggak ada. Itu adalah cara berpikir yang salah. Sampai dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim,
Nabi Muhammad menyampaikan begini, la tatruni kama atortan nasara ibna Maryam. Jadi janganlah kalian terlalu mengagungkan aku sebagaimana orang Nasrani mengagungkan putra Maryam, yaitu Nabi Isa. Kita memuji Nabi Muhammad itu setinggi-tingginya boleh, tapi jangan sampai menuhankannya. Kenapa? Karena di dalam sholawat burdah juga dikatakan bahwa Nabi Muhammad ini tidak ada kata yang jelek yang ada pada dirinya, sehingga memuji Nabi Muhammad terserah mau gimana saja. Sehingga tapi jangan menuhankan. Kalau menganggap Nabi Muhammad Tuhan, jangankan di dalam Quran ya, di dalam Bible ya, Yesus sebagai firman Tuhan itu hanya kata Yohanes. Hanya kata Yohanes. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan aku adalah firman Bapa yang menjadi manusia, nggak ada. Bapak juga tidak pernah mengatakan Yesus ini adalah firmanku yang telah menjadi manusia, yang nggak ada juga. Jadi jangan pernah disamakan antara memuji kepada makhluk Allah dengan pujian kepada Allah. Itu jelas berbeda, Mas Edis. Jelas sangat berbeda. Kalau saya bertanya misalnya kepada Mas Edis, bertanya nih ya, dalam bahasa Ibrani ya atau dalam bahasa Yunani, penyembahan itu apa? Dan pernah nggak Yesus disembah, diibadahi misalnya? Coba dijawab ya. Baik, terima kasih. Kita tanggapi ya teman-teman ya, karena mereka ini sudah mulai menggunakan standar ganda. Begini Gus Wapi standar gandanya. Ketika kami orang Kristen di gereja memuji-muji, ya kan, memuliakan Yesus, bernyanyi-nyanyi, ya kan, berseru-seru kepada Yesus, kalian bilang, jangan diganggu ya, orang Kristen lagi beribadah. Jangan diganggu ya, orang Kristen lagi menyembah Yesus. Itu kesimpulan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi kenapa ketika Muslim juga melakukan hal yang sama, mereka memukul gendang, mereka memukul rebana, menari-nari, ya, mereka sholawatan, ya, mereka berseru-seru, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kalian juga melakukan hal yang sama, berseru-seru, bernyanyi-nyanyi, memuji-muji Muhammad. Lalu kenapa tidak ada yang ngomong, awas, ya, jangan ganggu orang Muslim lagi beribadah. Orang Muslim lagi nyembah Muhammad. Loh, ini namanya standar ganda Gus Wafi. Ya, justru kalian itu pemujian ya, gulunya terhadap Muhammad itu lebih hebat daripada orang Kristen, lebih hebat. Saya orang-orang Kristen menuhankan Yesus, bernyanyi memuliakan Yesus, nggak ada kami minum kencingnya, nggak ada. Tapi apa yang dilakukan umat Muslim? Wah, coba nih. Sahabat Wahabiyah, sahabat-sahabat perempuan yang mereka secara sengaja meminum air kencingnya Nabi besar Muhammad. Tuh, secara sengaja minum air kencingnya Muhammad. Nih, bagaimana juga ini nih? Nabi Muhammad itu basyarun, dia adalah manusia. Lakal basyari, tapi ia tidak sama dengan manusia biasa. Kita manusia, kalau kita jalan punya bayangan tidak? Kita kalau berjalan kita punya bayangan. Tapi baginda Nabi SAW satu-satunya kekasih Allah yang tidak memiliki bayangan. Baginda Nabi kalau berjalan tidak akan pernah ditemukan bayangan baginda Nabi SAW. Waradhilullahu, baginda Nabi tidak memiliki bayangan. Bangkana nuro, karena baginda Nabi itu adalah nur, maka yang tidak memiliki bayangan itu adalah nur. Dan baginda Nabi SAW dijadikan manusia, tapi ia bukan manusia biasa. Nabi Muhammad SAW itu kalau beliau meludah, maka tangan para sahabat siap menyambut ludahnya baginda Nabi SAW. Dan ludah baginda Nabi diperebutkan oleh para sahabat. Para sahabat bertabarruk mengambil barokah dari ludahnya baginda Nabi, karena ludahnya baginda Nabi lebih wangi daripada minyak kasturi. Sehingga baginda Nabi ketika meludah disambut ludahnya oleh para sahabat, lalu para sahabat membalurkan ludah baginda Nabi di tubuh mereka. Baginda Nabi kalau berwuduk, air wuduknya baginda Nabi tidak ada yang menetes ke bumi. Air wuduknya baginda Nabi sudah ditampung oleh para sahabat, diperebutkan oleh para sahabat Nabi untuk mengambil keberkahan. Karena apapun yang tersentuh dengan diri baginda Nabi mustahil akan tersentuh oleh api neraka. Baginda Nabi SAW suatu ketika pernah berbekam. Tahu namanya bekam, nggih? Bekam mengeluarkan darah. Baginda Nabi pernah berbekam. Lalu ketika beliau sudah bekam keluarlah darah beliau, maka baginda Nabi memanggil seorang sahabat bernama Abdullah bin Zubair. Wahai Abdullah bin Zubair, di sini. Lalu kemudian baginda Nabi sampaikan, kamu bawa ini darah saya, amankan
ia di tempat yang aman. Bila perlu kamu kubur ia, kata Rasulullah. Maka kemudian selang beberapa waktu Abdullah bin Zubair melirik kiri kanan, gak ada orang. Udah selesai. Maka baliklah ia kepada baginda Nabi. Lalu baginda Nabi bertanya kepada Abdullah bin Zubair, hei Abdullah bin Zubair, bagaimana dengan darahku, aman apa tidak? Abdullah bin Zubair menjawab, aman ya Rasulullah. Beres ya Rasulullah. Beres gimana? Kamu sudah amankan di tempat yang aman? Sudah ya Rasulullah. Kamu jujur sekarang di mana kamu amankan darahku itu, sabda Rasulullah. Maka kemudian bingunglah Abdullah bin Zubair. Maka dengan malu-malu Abdullah bin Zubair mengatakan, aku minum darahmu itu ya Rasulullah. Maka baginda Nabi SAW mengangkat suaranya, siapa yang bersentuhan darahku dengan darahnya, maka mustahil dia akan disentuh api neraka. Darah baginda Nabi diminum oleh Abdullah bin Zubair, dan baginda Nabi katakan, engkau tidak akan disentuh oleh api neraka. Ketika terjadi perang Uhud, dalam perang Uhud, Ini masih panjang ya. Jadi ludahnya Muhammad direbutin oleh pengikutnya. Air bekas cucian wudhu tangan kakinya direbutin sama pengikutnya. Kencingnya bahkan diminum, darahnya bahkan diminum. Padahal tadi kamu mengatakan, janganlah kamu berlebih-lebihan terhadapku. Ada memang ya. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah hambanya, maka katakanlah Abdullah wa Rasuluhu, katanya. Katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Tapi apa yang dilakukan oleh umat muslim? Ya, kalau kamu mengatakan tidak berlebih-lebihan, lebih parah. Kalian berlebih-lebihan. Sampai ludahnya kalian perebutkan. Bahkan sekarang keturunannya Muhammad. Kalau ada celupin tangan ke aqua, wow, lomba minum. Lomba rebutan minum bekas air cucian kakinya. Itu yang kalian lakukan. Silakan. Berat ini, udah berat kayaknya Uswapi. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan temanya pujian kan. Kamu menawarkan saya tema memuji Nabi Muhammad, pujian. Ternyata Mas Edis melebar kemana-mana guys. Melebar kepada bab tabarruk. Kenapa melebar? Kenapa kok tidak fokus? Karena dia sudah gak punya data gitu loh. Data saya dari kitab Sahih Muslim. Nabi Muhammad mengatakan, muliakanlah aku tapi jangan sampai seperti memuliakan putra Maryam. Sampai menuhankan. Ada. Lalu saya sampaikan tadi di dalam Keluaran bahwa Abraham pun menyembah Bani Het. Tapi kenapa kok dimaknai proskuneo dalam Yunani? Berarti kan sujud penghormatan, bukan penyembahan. Makanya saya di awal mengatakan, tidak bisa kemudian dikatakan kalau kita sujud langsung bermakna menyembah. Tidak bisa. Saya memberi pertanyaan kepada Mas Edis, gak dijawab. Apakah pernah Bapak mengatakan Yesus itu adalah firman-Nya sehingga semua Kristen menganggap Yesus adalah firman Bapak? Enggak dijawab. Karena itu pujian. Pujian orang Kristen kepada Yesus, dia adalah firman yang hidup katanya. Firman yang hidup. Saya tanya kepada Anda, pernahkah Bapak mengatakan Yesus itu adalah firman-Nya? Kan enggak pernah. Pernahkah Yesus mengatakan dirinya adalah firman dari Sang Bapa? Kan enggak pernah. Ya, enggak pernah. Karena itu pujian, karena tema kita pujian. Anda kalau mau lari ke tabarruk, saya bisa menjawab semuanya itu bisa. Data saya banyak sekali, gitu loh. Karena tema dari awal itu adalah pujian, sehingga Anda melebar kemana-mana, tidak menjawab pertanyaan saya, sudah. Berarti Anda KO dalam hal ini ya. Anda tidak punya referensi sama sekali. Bedanya saya pakai referensi, Mas Edis. Anda pakai video. Kalau sama-sama pakai video, Mas Edis, ini ya. Video dari pendeta misalnya. Kita mau dalil pakai sama-sama pakai video, Mas Edis. Ya. Jadi ini contoh ya. Ini bukan kata saya, tapi ini kata pendeta Anda ini ya. Ini bukan orang mualaf, pendetanya masih hidup sekarang, Mas Edis. Kalau mau sama-sama pakai video. Nah, ini saya main tahu kan. Saya bersyukur loh Indonesia mayoritas Islam. Awas kena ban. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia Bu Suapi, awas kena ban. Ya, di
dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal, maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab, mereka hanya pikir HAM, mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Nah, itu kacau tuh. Makanya bagi saya, ya, dalam hal ini loh ya, dalam hal LGBT, andai kata Indonesia bukan Islam, habis, saya yakin habis. Saya yakin LGBT legal. Andaikan Indonesia itu bukan Islam mayoritasnya, tapi Kristen, maka LGBT akan legal. Karena pendeta Mel Atok ini juga mengatakan di mana orang Kristen menjadi mayoritas, di situ kebejatan moral berada di mana-mana. Buktinya Amerika, mayoritasnya Kristen, kebejatan moral di mana-mana. LGBT dilegalkan, saudara. Kalau sama-sama pakai dalil video saya bisa, Mas Edis. Sama, bisa. Makanya saya mengarah kepada dalil saja, jangan lari ke ke video gak jelas gitu loh. Gak jelas. Bahkan yang saya katakan itu terlalu tinggi pemikirannya sampai melampaui Yesus, itu Paulus loh. Coba kita lihat ya, apa yang disampaikan Paulus. Ini ya. 1 Korintus 4 nomor 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Bayangkan, Paulus menjadi bapak, saudara. Pertanyaannya, pernahkah Yesus menvalidasi tulisan Paulus? Pernahkah Yesus memuji Paulus? Ketemu aja enggak? Pernahkah Bapak mengatakan ikutilah tulisan Paulus? Berarti kalian sedang memuji siapa sebenarnya gitu loh. Kita temanya pujian. Jawaban yang di pertama belum saya dengar loh dari Mas Edis. Sekian. Baik, waktu habis. Saya jawab ya. Tunggu waktu Saya dulu, jawab. santai dulu. Oke, baik. Si Wapi dia sudah mulai senang karena sudah banyak supporternya. Ya, begini Gus Wapi ya. Pertama-tama tadi Anda memutarkan video dari Mel Atok. Ya. Saya tidak bisa mengomentari panjang lebar video itu karena saya belum simak video utuhnya. Tapi ada satu kesalahan cacat logika yang Anda berikan kepada saya Gus Wapi. Apa itu? Gini, di dalam video itu Mel Atok mengatakan saya yakin. Dia mengatakan keyakinan dia. Loh, saya memutar video tadi, saya nggak mengatakan keyakinannya Ustadz tadi. Ini yang saya sebut Anda melakukan logical fallacy. Punya kecacatan berpikir. Kalau keyakinannya Mel Atok, itu nggak ada dasarnya karena keyakinan dia. Sementara Ustadz tadi, dia bukan mengutarakan keyakinan dia, tapi yang dikutip dari kitab. Sekarang saya tanya dulu Gus Wapi. Betul tidak menurut kitab-kitabnya umat muslim bahwa kencingnya Muhammad itu diminum? Betul atau tidak bahwa dari kitab-kitabnya umat muslim bahwa darahnya itu diminum? Betul tidak bahwa ludahnya Muhammad saja sahabat rebutan? Bahkan dikatakan keringatnya Muhammad itu harum seperti semerbak 1000 bunga. Dan waktu itu Andre Taulani ketika dia bikin acara dengan Sule, ya, mereka bilang apa? Itu badan atau kebon? Iya. Karena dikatakan keringatnya Muhammad tuh harum semerbak 1000 bunga, si Andre Taulani bilang, badan atau kebon? Dilaporkan polisi. Jadi bukan asal-asalan itu Gus Wapi, itu bukan keyakinannya si Ustadz. Tapi mereka mengutip dari buku-buku Islam. Nah itu nanti silakan tanggapi apakah itu berisi kebohongan atau memang berisi fakta. Kemudian saya tanggapi. Masalah Abraham sujud kepada Bani Het. Kemudian banyak orang-orang juga bersujud kepada Yesus. Betul, betul sekali. Di dalam Bible tidak pernah ada larangan sujud kepada manusia. Nggak pernah ada larangan.
Yang dilarang di dalam Bible itu sujud menyembah kepada ilah-ilah lain, kepada berhala, kepada patung tuangan, kepada benda-benda yang tidak memiliki nyawa. Itu yang nggak boleh. Kalau bersujud sama orang nggak ada larangannya dalam Bible. Bahkan di dalam Al-Quranmu dikatakan ketika manusia diciptakan Adam, Tuhanmu di situ memerintahkan kepada seluruh malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Nggak ada larangan sujud itu, nggak ada. Nah tapi yang jadi masalah begini, di dalam hadis ada satu pernyataan Muhammad bilang begini, jikalau seandainya boleh sujud kepada manusia, maka aku akan memerintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Ini pernyataan Muhammad bertentangan dengan isi Al-Quran. Muhammad bilang, seandainya boleh kalau manusia itu sujud kepada satu sama lain, maka saya akan menyuruh istri bersujud kepada suaminya. Tapi karena nggak boleh dalam agama Islam. Ada hadisnya. Tapi sayang Muhammad lupa di dalam Al-Quran, manusia pertama itu disujudin. Justru yang nggak mau sujud kepada Adam itu malah iblis. Nah di dalam Bible yang nggak boleh itu sujud kepada berhala. Itu yang nggak boleh. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Baik yang ada di langit, di bumi, di atas di bawah air, di atas bumi. Jangan kamu sujud kepadanya. Itu yang nggak boleh. Sujud kepada patung-patung berhala. Kalau sujud kepada manusia dalam Bible bertabur, itu sujud kepada manusia. Bani seperti kamu bilang tadi, Abraham. Yakub bersujud kepada Esau. Ya kan? Kemudian Mephibosheth juga bersujud kepada Daud. Mephibosheth. Ya kan? Bersujud kepada Daud. Nggak ada larangan bersujud kepada manusia dalam Bible. Yang nggak boleh bersujud kepada berhala. Nah, sekarang tolong tanggapi saya, Gus Wapi. Kalau kalian mengatakan jangan berlebih-lebihan memuji Muhammad, nyata-nyatanya kalian sudah lewat daripada kewajaran. Mas, kencingnya diminum, ludahnya jadi rebutan. Makanya saya bilang inilah kalian yang menuhankan Muhammad. Karena kalian sudah bersifat gulu kepada seorang manusia saja. Bahkan sudah meninggal. Lalu apakah kami kepada Paulus? Enggak pernah kami menyebut-nyebut Paulus. Paulus enggak pernah ada. Ya, seperti itu tanggapannya. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi Mas Edis mengatakan saya logical fallacy, salah cara berpikir. Karena video yang disampaikan oleh Mas Edis adalah bukan keyakinan si Ustadz, itu keyakinan dia. Dia kan orang Islam, bro. Dia itu orang Islam yang membaca sebuah kitab-kitab hadis. Maka sama seperti Mel Atok yang menunjukkan fakta yang terjadi. Bayangkan. Fakta yang terjadi, kita sampai sekarang tidak pernah minum kencing itu enggak. Kita fakta yang terjadi minum darah juga enggak. Enggak kita itu. Coba lihat fakta yang terjadi. Andaikan, kata Pendeta Melatok ya, andaikan Indonesia itu mayoritas Kristen, maka LGBT juga akan dilegalkan. Sama seperti Amerika. Negara yang mayoritas Kristen, Inggris, Jerman, Kanada, semuanya LGBT dilegalkan. Kenapa? Itu fakta yang terjadi, Mas. Itu harus Anda terima. Makanya Anda itu menjadi umat mayoritas. Di negara-negara besar itu memang akan banyak kebejatan moral di mana-mana. Untungnya, kata Pendeta Mel Atok, Indonesia itu mayoritasnya Muslim. Begitu loh. Untungnya mayoritasnya Muslim. Jadi hal-hal yang buruk seperti itu gak legal. Itu fakta yang terjadi seperti itu. Harus bedain. Nah, kemudian yang dilarang itu bukan menyembah kepada manusia, tapi menyembah kepada patung, ya. Menyembah kepada barang-barang yang tidak, sujud kepada barang-barang yang tidak bernyawa. Itu kan yang nggak boleh kan? Di dalam Kristen kan? Oke. Saya kasih contoh ya.
Bukan hanya disembah, dicium sama umat Katolik. Jediar, selamat datang di kebenaran, saudara. Dicium sama umat Katolik patung Yesus. Ini kan benda gak bernyawa ini. Umat Katolik itu punya kegiatan namanya Jumat Agung. Sampai dicium, guys. Bukan hanya disembah, dicium ini. Wih, sampai kakinya, saudara. Umat Katolik lakukan prosesi cium salib. Ini kan patung ini. Jeder. Ini. Jadi susah kan? Kita kalau mau bahas patungnya misalnya ya. Mau bahas patungnya. Contoh, kita mau tampilkan di sini. Ya. Yang benar yang mana? Ini ya, ini wajah Yesus di berbagai negara. Wajah Yesus di berbagai negara ini yang mana yang benar? Apakah yang ini? Apakah yang ini? Apakah yang ini? Ini kan wajah Yesus berbeda-beda. Kok bisa tahu umat Katolik itu? Katolik kan sama-sama Tritunggal kan? Sama kayak kamu kan? Kalau agak ke timur-timuran wajahnya agak hitam. Kalau ke barat-baratan seperti ini. Kalau ke Arab-Araban ada brewoknya seperti ini. Berarti Yesus bisa berubah-ubah rupa begitu ya? Begitu ya? Baik. Pantes. Jadi tolonglah ya. Kalau bernarasi itu sesuai fakta gitu. Nyatanya Jumat Agung sampai nyium patung loh guys. Dari mana ajarannya itu? Seharusnya Anda jangan fokus ke Islam. Nasihati dulu para Katolik itu. Bukan malah fokus ke Islam yang Anda temanya memuji, malah lari ke kencingnya Nabi Muhammad. Lari ke darahnya Nabi Muhammad. Lari ke keringatnya Nabi Muhammad, lari ke nukhamahnya Nabi Muhammad. Kan kemana-mana temanya kalau seperti ini. Itu namanya bab tabarruk. Bab tabarruk. Tabarruk itu apa? Ziyadatul khair. Jadi kalau tema tabarruk nanti panjang. Darah yang disuruh minum, darah Yesus itu ya darah Yesus. Yesus mengajari dalam Bible, minumlah darahnya agar kalian kekal abadi bersamanya. Itu ada ayatnya. Ada nggak di dalam Al-Quran? Minumlah darah begitu. Ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau dalam Bible, minumlah darah Yesus, itu ada dalilnya. Ada dalilnya. Agar kalian hidup abadi, maka minumlah darah Yesus. Yesusnya mati. Sampai sekarang, mana? Ada nggak fakta sejarawan yang mengatakan Yesus itu bangkit lagi? Nggak ada. Itu cuma imani saja dari Kristen. Ada nggak fakta sejarah di luar Kristen yang menyaksikan atau menulis bahwa Yesus pernah bangkit? Berarti kan mati, tewas, tahlilan berarti. Kan begitu bro. Sekian. Baik, saya jawab ya. Tidak dijawab sama sekali sama Gus Wapi ya karena dia ketakutan saudara-saudara ya. Karena memang sekarang ini kan lagi perang ini Balawi sama Islam ini lagi perang. Dia nggak berani jawab, takut dia, takut, ngeri. Ngeri nih saudara-saudara. Jadi gini teman-teman, kenapa Wapi menghindar menjawab itu? Karena dia ketakutan. Kemarin dia udah debat sama guru gembul. Ya kan? Masalah nazab dari Balawi dan lain sebagainya. Udah jelas-jelas. Di dalam Al-Quran dikatakan Muhammad itu bukan. Surat Al-Ahzab 40. Makana Muhammadin aba ahadim mir rizalikum. Jelas. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki pun di antara kalian. Tapi Gus Wapi bilang, oh mazhab. Tapi takut Wapi kalau bahas itu. Makanya dia nggak berani sentuh. Nggak berani sentuh. Kita ini kan tema kita masalah menuhankan. Sifat yang gulu berlebih-lebihan kepada sesuatu itu dapat dihukumi sebagai menuhankan. Misalnya di dalam surat At-Taubah ayat 31. Di situ ada penyebutan mereka menuhankan rahib-rahib dan alim ulamanya. Kenapa? Menurut penjelasan Muhammad sendiri yang jelasin kepada Adi ibn Hatim yang datang menemui Muhammad ketika Muhammad membaca ayat itu. Mereka menuhankan alim ulamanya. Adi bin Hatim bilang, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak menuhankan alim ulama kami. Apa kata Muhammad? Kalian bersifat berlebih-lebihan. Bahkan jika ulama itu mengharamkan yang halal, kalian turuti. Menghalalkan yang haram, kalian turuti. Itu yang umat muslim lakukan kepada Muhammad. Gimana sih? Contoh, di dalam Al-Quran, darah itu tidak boleh dikonsumsi. Tapi pengikutnya Muhammad, minum darahnya Muhammad.
Minum darahnya Muhammad. Coba, berani nggak kau sentuh itu? Pasti nggak berani. Al-Quran jelas-jelas melarang minum darah. Tapi pengikutnya Muhammad diminum darahnya. Darah betulan diminum. Dracula, kata Abdul Somad. Nah, terus dikatakan lagi. Di dalam Al-Quran, jangan kamu mengucapkan perkataan yang tidak benar. Katakanlah perkataan yang benar. Dikatakan dalam surat Al-Ahzab 70. Tapi umat muslim, oh boleh bohong. Makanya saya bilang, ketika Muhammad menghalalkan yang haram, sama orang muslim dikerjakan. Nah itulah yang kalian lakukan kepada Muhammad. Berlebih-lebihan, gulu. Bahkan bukan hanya Muhammad saja, keturunannya. Termasuk Gus Wafi ini. Dia sangat melebih-lebihkan keturunan Muhammad. Oh, keturunan Muhammad zuriat Nabi. Ya, mencari barokah. Bagaimana seperti itu? Ada nggak dalam Al-Quran? Ya kan? Coba itu Anda jawab. Anda takut pasti membahas itu. Nah, kemudian tadi Anda bilang pendapat loh, itu pendapat. Pendapatnya Mel Atok. Sedangkan yang di dalam Al-Quran, yang Ustadz tadi, dia bukan bilang pendapat, dia mengutip ayat. Mel Atok kan bilang, jikalau seandainya mayoritas. Tapi kalian tahu Gus Wapi, kalau mayoritas Islam, ya mayoritas Islam, contoh Afghanistan, Pakistan, Syria, Irak, itu yang ada hancur, negara kacau balau, berantakan, rakyatnya lari kemana-mana, karena negaranya hancur, perang, tidak berkesudahan, itu. Contoh Indonesia, apa yang terjadi? Antri gas. Korupsi di mana-mana, dana haji korupsi, pengadaan Al-Quran dikorupsi. Loh, Gus Wapi, misalnya nih, kamu kan bilang, kalau Amerika gini-gini, kamu mana tahu orang kamu aja kesini aja nggak pernah. Emang kamu pernah kesini? Loh, jadi jangan bilang begitu. Itu masalah pendapat-pendapat. Kita nggak bilang masalah itu, nanti jadi panjang lebar. Fokus saja ke tema ini. Ya. Jadi jangan bahas lari ke biti-biti, lari kemana-mana. Apa ini? Justru sekarang, ya presiden sekarang ini kan sangat Kristiani nih. Bahkan kemarin pelantikannya sampai doa-doa Kristen segala, ya kan? Satu-satunya. Nah, sekarang, presiden sekarang itu akan menegaskan tidak ada lagi ruang ya bagi perempuan jadi-jadian untuk masuk ke tempat perempuan. Karena ingin ditegaskan di perbedaan gender ini biar jelas. Yang ada laki-laki dan perempuan. Ya makanya karena Kristen gitu loh. Gimana sih Wapi ini? Jadi jangan melebar kemana-mana. Fokus nih ya kepada penuhanan Muhammad. Kalau kami menuhankan Yesus jelas. Kami memuji, memuliakan. Ya kan? Kami menaikkan puji-pujian penyembahan kepada Yesus jelas. Tapi kalian lebih daripada itu. Tapi kalian gak ngaku menyembah Muhammad. Nah, menuhankan Muhammad. Silakan Gus Wapi. Fokus ke situ, jangan kemana-mana, yuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apakah tentang LG tadi itu atau kaum warna-warni itu adalah keyakinan Mel Atok? Oke, kita lihat ya. Kita lihat. Apakah itu keyakinan pribadi dia? Jediar. Selamat datang di kebenaran Mas Edis. Apa temanya ini? New Gay Bible Teach to Counter Homophobia. Jadi Bible yang sudah begini itu ada semua. Itu keyakinan. Itu keyakinannya Mel Atok. Enggak, di barat sudah dilegalkan, bro. Sudah dilegalkan. Bahkan di Kanada sudah menjadi pelajaran. Ini bukan keyakinan. Bukan keyakinan pribadi ini, bro. Ini warna-warni kaum seperti ini bukan dari Islam. Begitu loh. Sudahlah, kamu ini jangan mengatakan bahwa ini keyakinan pribadi. Ini memang sudah benar, faktanya memang ada, gitu loh. Kemudian ajaran meminum darah. Apakah ada ajaran meminum darah? Ada. Yohanes 6 nomor 53.
Ini ya. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia, disuruh makan dagingnya Yesus, dan minum darahnya, disuruh minum darahnya Yesus. Bayangkan darahnya, N-nya besar, kembali ke Yesus. Maka kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Wah, gimana? Bayangkan kitab suci disuruh minum darah Yesus agar kehidupannya itu tenang. Ajaran minum darah itu di dalam Bible, bro, bukan di dalam Islam, gitu loh. Kemudian kita lihat At-Taubah yang kamu bawa tadi ya. At-Taubah nomor 31, kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Jadi mereka menjadikan rahib-rahib mereka, rabi-rabi mereka, ulama-ulama mereka sebagai arbaban, jamak dari robbun. Arbaban sebagai Tuhan-Tuhan min dunillah, selain Allah. Dan juga mereka menjadikan wal masiha Isa bin Maryam, menjadikan Yesus Nabi Isa sebagai Tuhan selain Allah. Ini justru menyerang kamu. Ayat ini justru menyerang kamu, Edis. Janganlah menyembah selain Allah, karena orang-orang terdahulu menjadikan rahib, rabi-rabi dan Yesus sebagai Tuhan selain Allah. Makanya baca ayat itu sampai sempurna. Karena wama umiru, tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budu, kecuali mereka harus menyembah ilahan wahida, Tuhan yang satu. Siapa? La ilaha illahu, kecuali hanya Allah yang Tuhan. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Jadi Yesus pun di sini tidak boleh disembah, Mas Edis. Nah, ayat ini justru ngampol kamu, gitu loh. Nah, kemudian kita lihat maksud penyembahan mereka kepada rahib-rahib mereka apa? Innahum la ya'budul ahbar warrohban. Qulna ma'nahu annahum ata'uhum fi ma'siyatillah wastahallu ma ahallu wa harramu ma harramu. Mereka menghalalkan yang haram, mereka mengerjakan yang maksiat. Pernahkah kita ikut Nabi dalam hal maksiat? Tidak pernah. Pernahkah Nabi Muhammad menyuruh kita kepada perkara yang haram? Enggak pernah. Makanya mereka ini menuhankan karena mengikuti perkara yang haram. Begitu loh maksudnya ayat itu. Ayat itu nampol kamu yang menyembah Yesus, bro. Gitu loh. Makanya temanya ini memuji disebut dengan menuhankan. Pertanyaan saya di awal gak dijawab loh. Pernahkah Bapak memuji Yesus adalah firman-Nya? Gak ada jawaban. Sampai detik ini gak ada jawaban. No way. Iya, teman-teman ya. Jadi tidak disentuh sama sekali ya. Gus Wapi takut, lari terbirit-birit, nggak berani jawab. Kenapa Gus Wapi lari terbirit-birit? Jawab itu pertanyaan saya. Bagaimana dengan darahnya Muhammad yang diminum pengikutnya? Jawab dong, jawab. Masa nggak berani jawab? Bagaimana dengan ludahnya Muhammad yang para sahabat rebutan? Jawab. Masa nggak dijawab sama sekali? Repot dia saudara-saudara baca-baca Bible. Udah baca Bible salah lagi. Saya tanggapi. Kalau saya, waduh kita jawab teman-teman. Dia mengutip tentang Bible biti-biti. Mau Bible biti-biti, mau Bible apa itu nggak masalah. Yang jelas apa isi Bible gitu loh. Anda mau bilang orang percaya Bible biti-biti apa segala macam, terserah mereka. Apa isi Bible? Nih saya bacakan. Imamat 18 ayat 22. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Tambah lagi Imamat 20:13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki
secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian. Ini ayat udah begitu jelas, gimana lagi biti-biti apanya? Yang ada biti-biti itu di dalam Quran. Di dalam surat berapa? Di dalam surat An-Nur ayat ke-31. Biar saya bacakan sama kamu nih. Di dalam surat An-Nur ayat 31, perempuan-perempuan itu tidak boleh menampakkan auratnya kepada bla 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 bla. Ada satu ayat di sini dikatakan begini. Kecuali ya kepada suami, kepada ini, kepada ini. Nah ini. Kepada laki-laki yang tidak memiliki keinginan. Nih, ada nih. An-Nur ayat 31. Jadi perempuan-perempuan, orang-orang Islam, perempuan, dia boleh menampakkan auratnya kepada laki-laki yang nggak punya keinginan. Apa itu? Itu loh itu. Itu. Boleh menampakkan aurat kepada laki-laki yang nggak punya syahwat terhadap perempuan. Yaitu apa? Ya biti-biti tadi itu. Aduh, Wapi ditampol sama kitabnya sendiri, ditampol. Kemudian masalah sujud kepada patung. Saya bilang, saya pertegas ya, saya pertegas. Kalau Anda Kristen, Anda mengaku percaya kepada Bible, saya cuman bilang, jangan pernah kamu sujud kepada patung-patung, kepada apapun. Udah saya bilang, ya. Saya nggak peduli kamu paham-paham apa. Ya saya hanya menyampaikan Bible. Lah itu memang banyak mereka murtad gara-gara itu kok. Betul yang Anda bilang itu Gus Wapi. Lihat nih, agama kamu nih. Sujud kepada patung begini-begini. Padahal dalam Bible gitu. Gara-gara itu mereka murtad. Memang saya saran mereka murtad aja, ngapain? Ya kan? Ya. Di dalam Bible jelas, jangan kamu sujud kepada patung-patung buatan tangan manusia. Jangan kamu sujud kepadanya. Jelas, dikatakan dalam Bible. Jadi kalau kamu Kristen, jangan lakukan itu. Cukup, sudah. Ya kan? Apa kamu mau mengikuti siapa? Mau ngikutin Bible apa mau ngikutin ini? Jangan kamu seperti si Wapi dan kawan-kawan ini sama kalian. Ya kan? Kalau saya tegas saya katakan itu. Nah sekarang begini. Tolong kamu jawab pertanyaan saya Wapi, jelas ya, jelas. Saya tadi mengatakan ada ustadz yang mengutip data-data dari buku. Enggak mengutip pendapat, enggak. Ya, apa dikatakan? Bahwasanya para sahabat Muhammad meminum darahnya Muhammad. Kamu tadi bilang, kami tidak pernah mengikuti yang haram dari Muhammad. Kata, loh. Dalam Al-Quran jelas darah nggak boleh dikonsumsi. Tapi darahnya Muhammad kan diminum. Ketika darahnya Muhammad diminum apa katanya? Haram tubuhmu disentuh api neraka. Muhammad malah memasukkan surga orang yang minum darahnya. Bukankah dia di situ menghalalkan apa yang diharamkan? Itulah penyembahan kalian kepada Muhammad. Sesuai dengan surat At-Taubah 31. Di dalam Al-Quran katakanlah perkataan yang benar. Tapi gara-gara mereka ngikutin Muhammad, boleh kita berdusta dalam 3 perkara. Jadi sudahlah jelas ya, bahwa kalian itu menuhankan Muhammad dengan cara bahkan kalian menempatkan Muhammad itu lebih tinggi daripada Allah. Karena perkataan Muhammad itu lebih tinggi daripada Al-Quran. Silakan. Tambah pusing dia sekarang, udah mumet pusing. Gimana ini ya? Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sepertinya pertanyaan kita agak dijawab ya. Kapankah Bapak Allah memuji Yesus sebagai sang firman-Nya? Gak ada. Itu gak ada guys. Sampai kiamat dia tidak akan jawab itu. Atau Yesus sendiri pernah gak mengaku bahwa dirinya adalah firman yang jadi manusia? Gak ada. Gak ada saudara. Itu hanya perkataan Yohanes yang gak ada itu. Rujukannya gak ada itu. Ya, itu gak akan dijawab. Mengenai darah Nabi, sudah saya jawab di awal. Itu adalah tabarruk. Sampai paham gak sih saya bilang tabarruk? Tabarruk itu apa? Ziyadatul khair. Sudah saya jawab di awal. Para sahabat bertabaruk kepada Nabi. Apakah berarti sahabat menuhankan Nabi? Ya enggak lah. Nabi pernah bertabaruk kepada sahabat? Pernah.
Ketika Nabi datang kepada Al-Matahir, tempat seperti air yang menggenang di sebuah kolam, lalu Nabi wudhu dan meminum air itu, apa kata Nabi? Yarju barokata aidil muslimin, mengharap berkah dari sisa-sisa air wudhu umat Islam. Nabi bertabarruk kepada para sahabat. Apakah Nabi berarti menuhankan para sahabat? Tidak, gitu loh. Sampean kan tidak paham tabarruk. Makanya saya jelaskan di awal tabarruk, Anda itu langsung pelangap-lungu kan. Karena yang Anda baca itu cuma terjemahan, bro. Gitu loh. Kalau ya Anda mengatakan nih bahwa paham LG ya warna-warni itu, kaum warna-warni itu adalah pekerjaan yang salah. Meskipun Bible-nya berwarna-warni, yang penting isinya. Nah, kalau yang penting isinya, maka kita lihat bagaimana pemahaman orang barat mengenai Bible yang mendukung kaum warna-warni, saudara. Saya pakai data gitu loh. Kaum warna-warni ini ketampol kamu sama data kamu gitu lah. Ini bukan websitenya Islam ya. Bukan website Islam ini ya. Santo ini, milik Santo ini, bro. Ya, apa di sini? Apa yang Alkitab katakan tentang ini? Ya. Ketertarikan sesama jenis dan menjadi transgender. Nah, satu, Tuhan mencintai orang-orang Tuhan mencintai orang-orang tidak, ini ya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Roma 8 nomor 38. Pesan ini ditujukan untuk semua orang termasuk individu. Kemudian ini ya, ajaran ini memang ada ini loh. Ini semuanya ada ini di 2 Korintus ini ya. Dilindungi oleh Bible. Orang-orang yang seperti ini dilindungi. Untungnya mayoritas Indonesia itu umat Islam, saudara. Untungnya umat Islam. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang hina itu dilarang secara tegas oleh umat Islam. Sebab umat Islam, ajaran ini gak legal di Indonesia. Pengakuan siapa? Seorang pendeta. Apakah ada datanya? Tadi sudah saya sampaikan datanya. Keren gitu. Datanya ada. Kasih Allah kepada orang-orang yang berwarna-warni itu. Kan begitu, saudara. Pakai data lah, gitu loh. Kemudian, sampean tadi mengatakan di dalam surah An-Nur ayat ke-31. Ya. Ini bab ya. Ini bab mengenai suami istri, bro. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Jadi diperintahkan untuk orang-orang Islam yang perempuan untuk menjaga pandangannya dan menjaga farjinya. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Tidak boleh menampakkan bagi wanita-wanita muslim yang sudah balik, menampakkan kepada lelaki-lelaki lain kecuali ma dhahara minha, seperti tangan, ya, wajah. Ini bab aurat namanya. Gitu loh. Ini bukan bab LGBT, bukan. Ini bab aurat. Makanya sampean gimana sih? Comot-comot ayat tapi gak paham maksud ayatnya. Sehingga ayolah Mas Edis, kita perang data gitu loh. Perang data. Pertanyaan Anda sudah saya jawab. Itu bab tabarruk, bahkan Nabi Muhammad bertabarruk kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi mana jawaban pertanyaan saya? Allah pernah memuji Yesus sebagai sang firman-Nya. Yesus mengaku sendiri bahwa dialah sang firman Allah yang hidup. Mana datanya? Pertanyaan saya dijawab, bro. Dor, selamat datang di kebenaran. Gitu loh, Dis. Pakai data lah. Baik, sama sekali tidak dijawab ya sama si Wapi ya. Dia ketakutan, gemetaran, nggak berani dia. Cuman disenggol sama dia sedikit, tapi dia nggak berani, Mas. Padahal kan sudah tegas, Wapi. Kenapa sih mereka dihukumi menuhankan rabi-rabi dan alim ulama? Karena apa sih? Karena mereka bersifat berlebih-lebihan kepada alim ulamanya itu. Contohnya ulama itu menghalalkan yang haram, dituruti. Atau mengharamkan yang halal, dituruti. Kan itu hukumnya. Makanya saya bilang penggaris yang sudah ditetapkan itu diterapkan juga kepada Islam.
Apakah Muhammad menghalalkan yang haram? Loh, jelas. Di mana Muhammad menghalalkan yang haram? Contohnya kalau Muhammad menghalalkan yang haram. Contoh, di dalam Al-Quran, darah tuh nggak boleh dikonsumsi. Nggak boleh. Mana ada boleh minum darah dalam Al-Quran? Nggak boleh. Tapi katanya Gus Wapi, oh kalau darah Muhammad boleh. Namanya tabarruk, mengalap berkah, mencari berkah. Makanya saya bilang, kalian ini sudah menuhankan Muhammad dengan cara menghalalkan yang haram. Gitu loh. Apakah Muhammad pernah juga menghalalkan yang haram lagi? Ada. Contohnya apa? Bohong. Bohong. Salah satunya adalah bohong dalam 3 perkara. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah ucapan yang benar. Qaulun sadida atau apa itu? Ucapkan perkataan yang benar. Disuruh Quran ngomong yang benar, ngomong tuh yang benar. Tapi kata Muhammad, boleh bohong, saudara. Dalam 3 perkara, boleh bohong. Jelas. Apakah Muhammad membolehkan bohong? Jelas. Apakah Muhammad membolehkan minum darahnya? Bahkan kata Muhammad, barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Kata Muhammad. Terhadap orang yang minum darahnya. Padahal minum darah itu nggak boleh dalam Quran. Itu. Nah kalau berhukum yang sama, Wapi, berhukum yang sama, sebagaimana mereka dihukumi menuhankan rahib-rahib dan alim ulamanya, karena mereka mentaati mereka tanpa batas, berbuat berlebih-lebihan mematuhi tanpa batas, seperti menghalalkan yang haram diikuti, maka kalian harus dihukumi juga menuhankan Muhammad karena kalian berbuat berlebih-lebihan kepada Muhammad. Kalau kami menuhankan Yesus jelas. Ya kan? Jelas kami mengakui itu. Kami memuji, memuliakan, berseru-seru kepada Yesus jelas. Jelas. Ya kan? Nah, lalu sekarang yang jadi masalah Gus Wapi, kenapa kalian berstandar ganda? Bahkan di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, mengapa engkau mengharamkan yang halal? Karena engkau hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Jelas Muhammad mengharamkan yang halal. Dia haramkan yang halal demi apa? Demi senangkan istri-istrinya. Jelas itu At-Tahrim ayat yang pertama. Diharamkan sama dia Maria Kipti. Saya mengharamkan Maria Kipti, tidak akan lagi saya menggaulinya. Atau saya mengharamkan madu. Padahal dihalalkan. Tapi sama Muhammad diharamkan karena dia hendak menyenangkan istri-istri. Itu. Jadi Gus Wapi, kalau pakai standar yang sama, kalian itu sudah menuhankan Muhammad. Darahnya kalian minum. Apa dalam Al-Quran dilarang kok minum darah? Coba. Itu dulu jawab, fokus ke situ, jangan lari kemana-mana. Kalau kami menuhankan Yesus, memuliakan Yesus, memuji, menyembah, jelas kami akui itu, jelas. Ya kan? Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kami nyanyi, ya. Kalian bilang juga sama Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasul. Kalian juga begitu manggil-manggil Muhammad. Muhammadku, dengarlah seruanku. Masalahnya kalian gak ngaku nuhanin Muhammad gitu loh. Ngaku kalian itu penyembah Muhammad, ngaku. Ayo. Biar kita adil, biar kita imbang. Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah menyaksikan ya bahwa Mas Edis tidak bisa menjawab tentang pertanyaan saya, teman-teman.
Saya sudah menjawab tentang tabarruk, tapi Mas Edis ternyata tidak paham apa tabarruk gitu loh. Ingat, mutabarrak bih, orang yang ditabarruki itu harus memiliki khususiat, Mas Edis. Ya, khususiat. Sesuatu yang khusus, yang menjadi mustasnayat, yang menjadi pengecualian dari hukum yang umum. Itu tidak paham sampean. Saya kalau terangkan sampai sana tidak bisa, karena Anda mencari lafal robbahu saja pusing. Mencari lafal robbahu aja Anda tidak bisa gitu loh. Apalagi saya terangkan tentang bab khususiat, jelas gitu. Padahal di awal, yang saya baca di dalam Yohanes 6 itu, yang nyuruh minum darah itu Yesus. Dan pertanyaan saya di awal yang tidak terjawab sampai detik ini adalah, pernahkah Allah mengakui Yesus sebagai sang firman yang menjadi manusia? Pernah enggak? Enggak pernah. Pernahkah Yesus mengakui bahwa dirinya adalah sang firman yang menjelma jadi manusia? Enggak pernah. Itu perkataan Yohanes. Markus enggak pernah ngajari itu. Matius enggak pernah ngajari itu. Yuk, kemudian Markus, Matius, Lukas enggak pernah ngajari seperti itu. Paulus enggak pernah ngajari seperti itu. Jadi itu catatan pribadi Yohanes yang enggak ada rujukannya. Dan itu jelas sesat dan menyesatkan. Karena gak ada rujukannya, Mas Edis. Dari mana taunya? Kalau Yesus itu adalah sang firman yang menjadi manusia. Siapa yang ngomong seperti itu? Yesus gak pernah ngajari. Paulus gak ada. Markus, Matius, Lukas gak ada. Itu mana jawabannya? Jawabannya mana? Saya sudah jawab tabarruk, khususnya gak bisa Anda. Makanya begini loh. Sehingga para ulama menyampaikan ini. Dzalika min khususiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam allati infarada biha fil hukmi ala sairil ummah. Nabi itu memiliki kekhususan yang tidak terprediksi oleh hukum yang umum. Wahya khususiyatun katsirah jama'aha ahlul ilmi fil mujalladat. Itu banyak kajiannya. Mithlul Imam As-Suyuti misalnya. Seperti Imam As-Suyuti punya kitab namanya Al-Khasa'isul Kubra. Kekhususan-kekhususan. Dan itu diakui. Begitu loh. Oleh umat Islam diakui, bukan menuhankan. Ini kan temanya menuhankan. Saya minta bukti teks tertulis. Umat Nabi menuhankan Nabi Muhammad. Ada nggak teks tertulisnya? Nggak ada. Nggak ada. Teks tertulis Nabi Muhammad dituhankan. Ada nggak teks tertulisnya? Nggak ada. Makanya Nabi Muhammad, kalau ada di Kristen, pasti beliau dituhankan sama umat Kristen. Itu diakui oleh Edis itu. Nabi Muhammad kalau sampai ada di Kristen, teman-teman, dia tuh selevel dengan Bapa, bayangkan. Selevel dengan Bapa. Kenapa? Karena bagi kita ya, bagi kita ada para sahabat bertabarruk dengan darah Nabi, itu biasa, namanya tabarruk gitu loh, bukan menuhankan. Bukan menuhankan itu. Coba, ada nggak bukti tertulisnya? Nabi Muhammad pernah dituhankan? Nggak ada. Nggak ada. Sehingga di dalam surah Al-A'raf misalnya ya, ini saya buka surah Al-A'raf. Al-A'raf 188. Ini ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan wahai Muhammad. Ini saya tunjukkan ya ayatnya. Al-A'raf 188. Qul, katakan ya Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala dharran. Aku tidak bisa menguasai diriku sendiri, tidak bisa ngasih manfaat dan gak bisa ngasih bahaya. Illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Walau kuntu, andaikan aku a'lamul ghaiba, tahu hal-hal gaib, maka lastakthartu minal khairi, aku akan memperbanyak kebaikan, wa ma massani yasu, dan aku akan menolak kejelekan. In ana illa nadhirun wa bashir, tapi aku hanyalah pemberi kabar peringatan dan pemberi kabar gembira. Liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Begitu loh. Bertabarruk dengan darah Nabi, biasa itu tabarruk. Gak ada lafal yang menuhankan. Coba pertanyaan saya dibahas Mas Edis. Jangan ngeles. Pernahkah Bapak menyebut Yesus sang firman-Nya? Coba dijawab. Ini dari tadi gak ada jawabannya ini. Baiklah, baik ya.
Coba ini dijawab Wapi itu. ini Wapi Jangan ini yang menuntut dibahas saya, apa? kamu gak jawab. Ini temanya apa? Temanya Yesus sebagai sang firman atau menuhankan, Nah, temanya memuji, tadi juga memuliakan memuji. Muhammad, memuji, memuliakan Yesus. Apa temanya ini? Ini gimana ini Wapi ini? Di dalam Bible jelas. Firmanku ya, yang akan kusuruhkan kepadanya tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ada itu. Tapi temanya bukan itu. Temanya adalah bagaimana kami memuji, memuliakan Yesus, disebut menuhankan, memuliakan, menyembah Yesus. Sedangkan kalian memuji, memuliakan Muhammad. Bahkan kalian minum darah, minum kencing, rebutan ludah. Kalian gak bilang gak menuhankan. Aduh gimana uncup. Bagaimana sih? Aduh. Gimana sih Gus Wafi? Gus Wafi, berat ini Gus Wafi ini. Gak ada jawaban, guys. Anda bilang tadi, di mana teks tertulis? Loh, At-Taubah 31. Mereka menuhankan alim ulamanya. Kenapa mereka menuhankan alim ulamanya? Karena apa? Karena mereka berbuat berlebih-lebihan. Ulamanya mengharamkan yang halal, kalian ikuti. Contoh, ulamanya bilang begini, darah itu boleh diminum. Padahal Al-Quran bilang darah nggak boleh diminum. Kalian ngikutin dia. Sama kayak gitu. Kalian ngikutin Muhammad, padahal dalam Quran dilarang minum darah. Tapi darah Muhammad diminum. Kalian bilang, oh itu namanya keistimewaan. Di Quran mana keistimewaan Muhammad tuh soal darah? Nggak ada. Karena ini bahkan lebih parah, dia sudah menuhankan yang namanya Imam As-Suyuti. Yang menurut kitab itu, di dalam Imam As-Suyuti itu memang darahnya Muhammad tuh diminum, kencingnya juga diminum, kencingnya diminum. Mana kekhususan Muhammad soal boleh diminum dan kencingnya boleh diminum, darahnya juga. Yang ada kekhususan Muhammad tuh soal perempuan. Kekhususan Muhammad di dalam Al-Quran soal wanita, di mana Muhammad boleh ya dia kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara istrimu, siapa-siapa perempuan-perempuan yang telah kau ceraikan. Ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 50 dan 51. Kan itu kekhususan Muhammad. Perempuan-perempuan yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi mau mengawininya. Itu kekhususan bagimu, bukan kepada orang-orang muslim yang lain. Kekhususan Muhammad kok soal darah. Ayat berapa bahwa darah Muhammad itu kekhususan? Nah, karena ayat itu maka Aisyah berkata, demi Allah, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsumu. Gimana sih Wapi ini? Itu. Kemudian Yesus sendiri menyuruh meminum darah. Di dalam Bible, bukan minum darahnya Yesus itu diminum kayak Dracula. Seperti pengikutnya Muhammad minum darahnya Muhammad. Bukan. Tapi Yesus mengambil anggur, lalu mengambil roti. Dikatakan ketika dia memecah-mecah roti, inilah tubuhku. Terus ketika Yesus mengambil anggur, inilah darahku. Bukan darahnya diminum kayak Dracula, bukan. Supaya menjadi peringatan. Itu. Makanya baca Bible sampai kelar. Terus yang kedua, dikatakan lagi masalah iman. Oh kok iman? Nah ini saking banyaknya tadi saya catat poinnya ini. Islam dikatakan menuhankan Muhammad, teks tertulisnya. Itu tadi kembali ke At-Taubah 31. Coba dulu Wapi. Tegaskan. Kenapa di situ disebutkan mentuhankan alim ulamanya? Karena apa? Karena alim ulama itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kalian ikuti. Sama seperti Muhammad yang menghalalkan yang haram. Apa yang dihalalkan Muhammad yang tadinya haram? Darah. Darah boleh diminum. Bahkan katanya masuk surga orang yang minum darahnya. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan, katakanlah, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu.
Muhammad suruh ngomong nggak tahu, tapi Muhammad malah ngomong kamu akan masuk surga. Katanya Quraisy Shihab aja bilang Muhammad sendiri tidak dijamin masuk surga. Aduh, berat. Muhammad saja nggak tahu dia masuk surga atau tidak, Gus Wapi, menurut hadis. Oke. Silakan jawab. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada ya, nggak ada jawaban ya. Bapak Allah pernah nggak mengatakan bahwa Yesus adalah sang firman-Nya yang hidup? Nggak ada. Ini temanya, ya temanya kan memuji. Lalu kamu lari ke darah, kamu lari ke kencing, kamu lari ke keringat. Tema di awal yang kita sepakati, memuji berarti dituhankan. Kamu lari kemana-mana. Sedangkan saya masih tetap dalam tema. Karena yang dipuji oleh umat Kristen tentang Yesus adalah dia sang firman. Dia sang firman yang hidup. Itu temanya. Sehingga ketika dia dikatakan sang firman yang hidup, mana teks ayatnya dia sang firman hidup? Kan dari Yohanes. Bapak Allah tidak pernah bilang dia sang firman yang hidup. Apalagi Yesus mengatakan begini, ini loh. Nih ya. Yohanes 12. Nomor 49, ini tinta merah ya, berarti Yesus ini ya. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, kata Yesus. Jediar. Katanya sang firman. Katanya dialah firman. Kok berkata-kata bukan dari dia sendiri? Tetapi Bapa yang mengutus aku loh, ternyata utusan cuma. Apa bedanya sama Musa? Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan lah. Apa bedanya dengan Musa berarti? Musa berarti sang firman juga dong. Kenapa tidak menuhankan Musa juga? Dan ini tinta merah juga ini ya, dari Yesus. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal, kata Yesus. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan. Katanya sang firman. Katanya sang firman, kok ya apa yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Berarti Yesus sendiri tidak mengakui dia adalah sang firman. Enggak. Dia dapat firman dari Bapa. Kalian kan temanya kan pujian kan? Pujian. Sedangkan yang dipuji umat Kristen kepada Yesus, dia sang firman hidup. Ternyata dalam Bible Yesus sendiri tidak pernah ngaku. Begitu loh. Nah, kemudian tadi antum bawa-bawa mana di dalam Al-Quran kehususan Nabi Muhammad. Mana kehususan Nabi Muhammad? Loh. Sampean mau nanya kehususan Nabi Muhammad dalam segala hal. Ada ayatnya, surah Al-Hasyr ayat 7 ini ya. Ada, ini semuanya. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullah. Innallaha syadidul iqab. Apa yang dibawa, disampaikan yang ada pada Nabi Muhammad ar-Rasul, maka fakhudhuhu, ambillah semuanya. Wa manahakum anhu fantahu, apa yang dilarang maka jauhilah. Ini Al-Quran Mas Edis menunjukkan kehususan Nabi Muhammad dalam hal apa? Ini ya. Dalam hal apa di sini diterangkan? Fi kulli ma amara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa naha anhu. Apapun yang diperintahkan, yang disetujui, yang dilarang, ikuti. Siapa yang ngomong? Al-Quran. Bukan saya yang ngomong, bukan keyakinan saya. Quran. Wahyu Allah. Gitu loh. Legalitasnya ada. Sekarang saya tanya. Legalitas untuk mengikuti Paulus mana? Legalitas mengatakan bahwa Yesus sang firman yang hidup mana legalitasnya? Cuma tulisan Yohanes yang gak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Gak ada kan? Di Al-Quran kehususan kepada Nabi Muhammad ada. Seluruh yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ambil. Yang disetujui Nabi Muhammad ambil. Terserah. Apapun itu. Wa mahanahakum anhu fantahu. Yang dilarang oleh Nabi Muhammad ambil ketika berkaitan dengan syariat. Ambil. Begitu. Legalitasnya ada. Legalitas tulisan Paulus ada nggak dari Yesus? Nggak ada.
Legalitas tulisan Yohanes, Markus, Matius, Lukas nggak ada. Nggak ada semua legalitas dari Yesus. Ikutilah Yohanes, Paulus. Pernah nggak Yesus bilang begitu? Nggak ada. Dia tewas duluan. Lalu Yesus bangkit katanya. Bangkit kata siapa? Kehususan itu juga diajarkan dalam Bible. Kehususan juga diajarkan dalam Bible. Buktinya Elia bisa ke surga tanpa mati duluan. Ayo. Padahal kata Yesus harus mati dulu, ditebus dulu, begini dulu. Elia ternyata dapat kehususan. Melkisedek dapat kehususan dia. Awal dan akhir katanya. Kata Yesus hanya aku yang awal dan akhir katanya. Nampaknya kita sudah masuk ke sesi-sesi terakhir ya Gus Wapi ya. Karena saya sudah lebih dari 3 jam ya. Anda kan baru datang ya. Jadi saya sudah dari tadi diskusinya. Kita mungkin sudah waktunya rehat. Tapi partai-partai akhir ya. Partai-partai akhir. Baik. Saya jawab ya. Sama sekali dari tadi tidak dijawab tadi mengenai darah itu ya. Di mana dalilnya boleh minum darah di Quran. Tapi malah lari-lari ke kitab Imam Asyuyuti. Karena mereka ini memang nggak percaya Quran itu menjelaskan. Ya kan? Nggak ada yang percaya Muslim percaya Quran menjelaskan. Mereka nggak percaya. Cuma ngomong kosong aja mereka bilang Quran menjelaskan. Nyatanya mereka pergi ke kitab lain. Saya tanggapin ya. Mengenai Yesus dipuji-puji, dimuliakan, diululukan. Saya bacakan. Misalnya di dalam Yohanes pasal yang ke-12. Ya, saya jawab. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Di situ Yesus jelas-jelas dipuji-puji, dielu-elukan. Nggak ada Yesus bilang, jangan memuji-muji saya. Jangan, nggak ada. Karena Yesus memang layak menerima puji sembah. Ya, di dalam Bible itu. Ya, hormat puji ya diberikan kepada Yesus. Sekarang Muhammad malah ngomong, jangan kamu berlebih-lebihan. Ada Muhammad sendiri malah ngelarang, dilarang. Jangan kamu berlebih-lebihan memuji memuliakan saya. Tapi yang dilakukan umat muslim sebaliknya. Kencingnya diminum. Satu-satunya manusia di bawah kolong langit ini yang sampai kencingnya diminum itu cuma Muhammad, Gus. Ludahnya Muhammad menjadi rebutan oleh mereka. Keringetnya katanya harum. Keringetnya, saya heran, kalau keringetnya Muhammad harum, seharusnya Muhammad gak perlu mandi, nanti hilang harumnya. Coba saya tanya sama kamu Gus Wapi. Apakah Muhammad pernah mandi? Dalam rangka apa dia mandi? Coba. Dalam rangka apa Muhammad mandi kalau memang keringatnya dia itu harum? Dalam rangka apa Muhammad gosok gigi kalau memang ludahnya jadi rebutan? Lalu dalam rangka apa Muhammad minum air putih kalau kencingnya itu lebih segar dari air kencing air manapun? Jelas. Ya. Di dalam Alkitab Al-Imam Asyuyuti, kesukaannya dia kan Al-Imam Asyuyuti, Tuhannya dia. Nih ya. Nih, kita putarkan nih, ya. Kita putarkan. Nih. Di dalam kitab Al-Imam Suyuti dijelaskan Nabi Muhammad itu air kencingnya Nabi suci. Air kencingnya Nabi suci, nggak sama kayak air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah, beliau taruh di satu tempat. Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata di perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi. Tuh air kencingnya kan diminum, yang minum kencingnya bersaksi. Tidak pernah diminum air yang lebih segar daripada kencing Muhammad. Pertanyaannya, kenapa Muhammad minum air yang lain? Bukankah ada air yang lebih segar daripada air manapun? Nah,
Kenapa dia tidak minum air kencingnya sendiri? Jawab. Ya kan? Kalau memang darahnya Muhammad itu adalah penentu orang masuk surga dengan cara, makasih bang, makasih Api, makasih. Bagaimana dikatakan di dalam Al-Quran dikatakan bahwa darah tidak boleh dikonsumsi. Tapi ketika darahnya Muhammad diminum, dia bilang sama orang yang minum darahnya, haram tubuhmu disentuh api neraka. Tapi dalam hadis, apa dikatakan? Ketahuilah, sesungguhnya aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu dalam Al-Quran. Quraisy Shihab ketika dalam acara berbuka puasa, menunggu berbuka puasa, Muhammad bilang, Quraisy Shihab bilang begini, tidak benar. Tidak benar bahwa Muhammad itu dijamin masuk surga, nggak benar. Yang menentukan orang masuk surga itu adalah rahmatnya Allah. Bagaimana Muhammad jadi sok tahu, saudara-saudara? Haram disentuh api neraka dan lain sebagainya. Berat. Aduh, gimana lah ini udah. Gus Wapi dah. Sesi terakhir lah. Udah babak belur Gus Wapi di sini. Ya, dah silakan Gus Wapi babak terakhir. Udah babak belur ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang kehususan Nabi Muhammad sudah saya sampaikan di dalam Al-Quran dalam segala hal. Sedangkan yang disampaikan Mas Edis itu hanya satu-satu contohnya. Jadi sudah terjawab teman-teman, tidak berat sama sekali. Kemudian seharusnya Mas Edis itu banyak belajar ke umat Islam. Harus banyak belajar ke umat Islam. Bukan kata saya, tapi kata para pendeta Anda. Para pendeta Anda mengatakan belajarlah kepada umat Islam. Begitu loh. Ini ya, sampai kan pakai dalil video tuh. Apa dikira saya tidak punya dalil video juga? Sama punya. Ini ya, kalau umat Islam ya zakat contohnya 2,5% per tahun dikasih ke fukoro. Kalau pendeta ya bayar perpuluhan untuk dirinya sendiri. Ini perbedaan antara sedekah dengan pungli, Mas Idris. Ini ya, kita sedikit ajarkan ya, sampai untuk belajar ke umat Islam. Namanya luar biasa. Ini ya. Supaya menurut saya kita harus belajar dari saudara-saudara muslim dalam hal memberi. Orang-orang muslim itu berani luar biasa, all out luar biasa. Satu orang bisa membuka rumah makan gratis. Mereka itu mengabdi kepada agamanya luar biasa. Supaya mendapatkan keselamatan, mendapatkan pahala. Orang Kristen yang katanya sudah diselamatkan, sudah diterima, sudah dicintai. Tapi heran, pelitnya bukan main. Dibahas nggak habis-habis. Katanya kalau nyanyi seluruh hidupku milik Tuhan. Kasih 10% aja berbantah-bantah. Satu lagi ya, kelebihan orang Islam dari orang Kristen. Pelit cerita pun. Aduh, berat saudara, berat. Umat Islam itu ya, kamu harus banyak belajar ke umat Islam itu. Kita meskipun tidak ditebus dosanya, kita all out untuk membantu sesama umat Islam. 2,5% zakat aja untuk fakir miskin. Zakat untuk fakir miskin, bukan untuk pribadi pendeta. Bedakan ya antara sedekah membantu dengan pungli, Mas Edis. Kemudian ini ya di dalam surah Al-Ahqaf, ini kan yang kamu bawa kan? Ini. Qul, katakan wahai Muhammad, ma kuntu bid'an minir rusul. Aku bukanlah rasul pertama yang kamu utus. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Aku enggak tahu aku ini akan selamat atau tidak, dan kalian juga. Aku nggak tahu kalian akan selamat atau tidak. Nah, bagaimana mengenai ayat ini? Lalu sampai membawa Quraisy Shihab yang katanya mengatakan Nabi Muhammad aja belum tentu selamat berdasarkan ayat ini, surah Al-Ahqaf ayat 9. Oke, kita lihat ini ya. Walamma nazala, ketika ayat ini turun ya, nazalat farihal musyrikun wal yahud wal munafikun. Orang musyrik, orang Yahudi, orang munafik senang, waqalu kaifa nattabi nabiyan la yadri ma yaf'alu bi wala bina. Bagaimana kita ikut seorang nabi yang dia saja gak tahu kita ini akan selamat, dia tahu akan selamat. Wa annahu la fadla lahu alaina, berarti gak ada bedanya dong dengan kita. Walaula annahu ibtada'a alladhi yaqulu lahu min tilqa'i nafsihi la akhbarahu alladhi ba'athahu bima yaf'alu bihi. Maka
ketika mereka menentang bahwa Nabi Muhammad mengatakan keselamatan hanya milik Allah, keselamatan kalian hanya milik Allah, maka Allah turunkan ayat liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, yang menunjukkan Nabi Muhammad dihapus oleh Allah dosa-dosanya, beliau akan selalu ada dalam keselamatan. Dan apakah ketika ayat ini turun mereka langsung menerima? Oh tidak. Kata mereka, falaita syi'rana ma huwa fa'ilun bina. Nah itu kan ayat khusus kamu, wahai Muhammad. Lalu ayat untuk kita yang ikut kamu, ada nggak dalil ayat untuk ikut Nabi Muhammad pasti selamat? Ada. Allah turunkan lagi surah Al-Fath ayat 5. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar. Laki-laki perempuan yang beriman dan mengikuti Nabi Muhammad, mereka disiapkan surga yang di bawahnya mengalir sungai yang deras. Begitu Mas Edis. Makanya baca asbabun nuzulnya dulu. Nabi Muhammad dijamin masuk surga oleh Allah, yang ikut Nabi Muhammad disiapkan oleh Allah surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Begitu baca asbabun nuzulnya dong. Belajar Quran kok kalah pakai terjemahan gitu loh. Dalilnya ada, saudara. Tetapi kamu harus belajar ke umat Islam ya, kata Bu Pendeta tadi. Jediar. Baik, karena sudah sesi terakhir ya teman-teman ya, karena sudah sesi terakhir, jadi kita 2 menit gimana buat saling menanggapi? Oke, lanjut. Baik, Kamu dulu. sesi terakhir ya, sesi terakhir. Ya teman-teman ya, saya tanggapi. Jadi Gus Wapi gini, kadang-kadang banyak orang terlena, dia tidak tahu kalau dia itu sudah dikerjain orang, gitu loh. Contohnya apa? Contohnya pengikutnya Lia Eden. Pengikutnya Lia Eden percaya. Ya kalau mengikuti Lia Eden atau apa masuk surga karena Lia Eden masuk surga. Nyatanya, faktanya di lapangan Lia Eden di kuburan, gitu loh. Kalau kamu bilang Muhammad begini, faktanya Muhammad tuh di kuburan, Gus Wapi di kuburan. Jadi omong kosong kalau kalian bicara ada keselamatan di dalam agama Islam, ada kebangkitan. Itu sebuah omong kosong besar. Muhammad ke surga, nanti kalian dijanjikan bahwasanya di surga nanti ada bidadari berpayudara montok di dalam surat An-Naba ayat 33. Wa qaiba atroban, dan gadis-gadis montok yang sebaya. Betul nggak? Lu coba terjemahkan. Wa qaiba atroban, An-Naba 33. Karena kalian baca Arabnya, kalian bacanya nangis-nangis. Wa qaiba atroban. Nangis-nangis kalian baca itu kan? Tapi baca terjemahannya kalian lupa. Makasih Tekura, makasih. Itu artinya gadis-gadis montok berpayudara besar. Gimana? Jadi yang saya mau katakan kepada Gus Wapi begini, tolonglah jangan berstandar ganda ya Gus Wapi ya. Mari kita sama gitu loh. Kalau Anda menghukum begini, kita hukumi seperti itu juga. Nah, kemudian tadi mau saya tanggapi, tapi udah pada lupa ini karena cuma 2,5 menit. Itu aja Gus Wapi diskusi kali ini intinya. Tolong ya, tolong. Terima kasih teman-teman supportnya. Terima kasih teman-teman. Tolong kalau diskusi jangan menggunakan standar ganda. 2.30. Sebentar, masih ada. Sabar. Tadi saya mau menanggapi jadi lupa siapa yang mau saya tanggapi tadi. Intinya Gus Wapi, coba besok-besok dalam diskusi jangan berstandar ganda. Kalau kami memuji memuliakan Yesus karena Yesus tidak menolak. Tapi kalian memuji memuliakan Muhammad tuh menolak. Tapi kalian sudah berlebih-lebihan kepada. Silakan. Wa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayuriba anhu natikun bifami. Jadi keutamaan Rasulullah nggak ada batasnya. Yang penting jangan menuhankan dia. Begitu mudah bagi lisan untuk mengucapkannya. Jadi keagungan Rasulullah sebagai manusia terbaik di dunia gak ada batasnya, kecuali tidak boleh menuhankan dia.
Maka seolah-olah Rasulullah mengatakan, pujilah aku semau kalian, yang penting jangan kalian jadikan aku Tuhan. Dan ayatnya sudah saya sampaikan di dalam Al-Quran. Lalu Anda mengatakan di dalam surga ada gadis-gadis yang montok misalnya. Loh, enak dong, kita bisa menikah dengan gadis-gadis itu. Itu namanya surga, guys. Yang salah itu kalau di akhirat, di surga, Tuhannya yang menikah. Ayatnya ada nggak? Ada nih. Wahyu 19 nomor 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, Yesus, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Perkawinan anak domba, Yesus kawin, guys. Bayangkan, Yesus di surga kawin, daripada Yesus yang kawin kan mending kita yang kawin. Dengan mendapatkan bidadari yang cantik jelita, keren lah. Masa di surga nontonin Tuhan kawin, gak ada kerjaan sekali gitu loh. Yang mending kita dong, karena kita yang meninggalkan maksiat di dunia, kita berjihad karena Allah di dunia, di akhirat Allah memberikan kita istri yang cantik, keren. Kok malah kita di dunia ditebus dosanya, ketika di akhirat nontonin Tuhan kawin. Kok malah Tuhannya yang kawin gitu loh. Ayo jangan pakai standar janda. Ini standar janda namanya ini. Ngapain nonton Tuhan kawin gitu loh. Ngapain? Kawinnya sama siapa ini Yesus ini? Anak domba lagi. Bayangkan, Bible mengatakan Yesus anak domba. Berarti bapaknya kan juga domba. Masa dikatakan binatang, guys? Kalau kita memuji Nabi Isa, tidak pernah mengait-ngaitkan dengan binatang. Nabi Isa anak binatang. Oh, nggak bisa. Beliau mulia. Nabi kita. Anak domba kawin lagi. Gimana kawinnya domba itu kira-kira? Sekian. Terima kasih. Ya, baiklah. Terima kasih. Makasih Koceng ya. Makasih Koceng ya. Jadi saya sarankan besok-besok Gus Wapi belajar lagi tentang Bible. Jadi supaya diskusinya lebih enak begitu Gus Wapi ya. Jadi kita sharing-sharing sebentar nih tanpa waktu nih. Gini Gus Wapi. Ketika Anda membaca Bible dengan benar dan saya membaca Al-Quran dengan benar, itu pasti ini diskusi itu jadi bagus. Masalahnya cuman saya yang baca Quran dengan benar, sedangkan Anda baca Bible nggak benar. Ayo, gini aja, kita adu ya. Kamu baca Quran dengan bahasa Arab, saya baca Bible dengan bahasa Yunani. Gimana? Kita adu sekarang. Lebih fasih mana? Bukan itu yang dimaksud dengan benar. Loh, kita baca aja dulu. Kalau baca aja kita nggak bisa. Fase-fasehan baca. Ini makanya saya bilang. Kamu baca Al-Quran dengan Arab, gimana? Wafi, begini. Kalau fase-fasehan membaca, bukan itu yang saya maksud membaca dengan benar, bukan itu. Contoh nih misalnya. Membaca dulu, baru memahami. Contoh misalnya nih, perkawinan anak domba. Apa sih perkawinan anak domba itu? Apa artinya? Yesus kan yang kawin. Makanya dibaca dari awal sampai akhir. Alkitab itu dibaca dari awal sampai akhir, bukan membaca indah. Kita bahas perkawinan anak domba. Gimana sekarang? Ayo kita jadi lihat gini Gus Wapi, ulama Kristen ya. Jadi gini ya. Jadi Yesus itu diumpamakan sebagai mempelai pria. Oke? Oh, bahasa perumpamaan berarti ini. Loh, baca makanya di dalam Bible itu. Yesus itu mempelai pria. Ilmu dalam bahasa perumpamaan untuk memahami Bible apa ilmunya? Kalau saya ada. Loh, enggak, ayat itu sendiri bilang Yesus itu mempelai pria. Kemudian jemaat, gereja. Kita pakai kitab saja, kita pakai kitab. Masalahnya waktu sudah nggak ada, saya sudah mau istirahat. Kamu keluarkan buku bahasa perumpamaan dalam memahami Bible. Coba, ayo. Begini Gus Wapi, waktu kan sudah istirahat, mungkin besok bisa kita lanjut. Ya, ayo karena kita pakai balaghah bahasa perumpamaan dalam Al-Quran. Kamu menggunakan ilmu apa dalam membahas bahasa perumpamaan? Kami nggak perlu kitab-kitab lain, di dalam Bible itu sendiri langsung kok. Loh, iya. Gak ada ilmunya berarti, gak ada ilmunya. Bukan masalah nggak ada ilmunya. Kami tidak menggunakan kitab-kitab lain. Yang kami gunakan Bible itu langsung. Tertulis dalam Bible itu. Cara tahu ini bahasa perumpamaan dan tidak kalau ya dibaca saja. Lalu aku melihat. Kita baca saja. Lalu aku melihat di sorga. Itu kan penglihatan.
penglihatan itu ada maknanya. Contoh misalnya begini. Aku melihat roh Tuhan. Ada 7 roh turun. Lalu dijelaskan 7 roh itu melambangkan 7 utusan-utusan. Ada Ya, 7 utusan kepada jemaat di Smyrna. Ada utusan kepada gini jemaat di aja, gini aja. Philadelphia. Ada itu maknanya. Pertemuan akan datang kita bahas bahasa perumpamaan dalam Al-Quran dan Bible. Gimana? Boleh, boleh.